Baru beberapa menit memasuki jalur hutan, tiba-tiba mereka terhenti oleh sosok yang menari-nari di tengah jalan. Beberapa kali, Jagat memberi kode dengan lampu ataupun klakson. Orang itu tetap tidak mau menyingkir. Tokecang, Tokecang. Suara itu sayup-sayup terdengar dari penari itu. Dirga mulai merasakan bahaya saat orang itu menghentikan tariannya. Mas, berhenti, hati-hati, peringat Dirga. Jagat dan Dirga segera tersadar mengenai sosok yang ada di hadapannya itu. Mereka pun keluar dari mobil dan menghadapinya. Siapa? Kamu siapa? Tanya Jagat. Orang itu menoleh dan memamerkan wajahnya yang dirias dengan bedak putih pekat. Jelas, Jagat merasakan bahaya dari orang itu. Belum sempat bertindak apapun, tiba-tiba seseorang merangkul Dirga dan Jagat dari belakang. Tidak pantas anak kecil main-main ke hutan, ucap orang itu yang dalam sekejap membuat Dirga dan Guntur melompat menjauh. Maaf, tapi kami harus pergi ke alas wetan, ucap Jagat sembari mencoba menyerang orang itu dan menjauhkan Guntur dan Dirga darinya. Sebuah pertarungan singkat terjadi, tapi serangan Jagat tidak ada satupun yang berhasil mendarat di tubuh orang itu. Menyadari hal itu, Guntur dan Dirga ikut dalam pertarungan membantu Mas Jagat. Tapi dalam sekejap, serangan mereka bertiga hanya menghantam angin kosong, sementara orang itu sudah ada di belakang mereka. Ilmu hanya sekotoran hidung, mau masuk ke hutan, goblok, teriak orang itu. Mendengar ucapan itu, Jagat, Guntur dan Dirga menjadi kesal. Dirga pun bersiap mengambil keris pusakanya. Tapi sebelum itu terjadi, Guntur menahannya. Tunggu, ucap Guntur. Kenapa? Makhluk itu tidak bisa diremehkan, balas Dirga. Entah mengapa aku merasa orang itu sedang menguji kita, kata Guntur. Dirga mengernyitkan dahinya, tak mengerti dengan maksud Guntur. Ia sama sekali tidak melihat bahwa tujuan orang itu seperti yang Guntur katakan. Biar aku yang melawannya, ucap Guntur. Jelas saja Jagat dan Dirga tidak setuju. Ia mencoba menahan Guntur, tapi Guntur bersikeras untuk mencobanya. Aku lawanmu. Guntur memasang kuda-kuda dengan memfokuskan dirinya pada orang itu. Kalian teh ngeremehin Kang Jawir, ucap sosok yang bernama Kang Jawir itu. Seketika wajahnya terlihat kesal dengan ulah Guntur. Meremehkan atau tidak, kan kau sendiri yang bisa menilai. Guntur melesat melayangkan pukulan yang segera dengan mudah dihindari oleh Kang Jawir. Tanpa sempat merespon, Kang Jawir sudah siap mendaratkan kepalan tangannya di wajah Guntur. Ia yakin serangannya akan mengenai Guntur. Tapi anehnya, serangan itu lolos melewati wajahnya dengan sangat tipis. Tendangan Guntur mencoba menjatuhkan Kang Jawir, tapi langkah kaki Kang Jawir terlalu lincah hingga tendangan itu hanya menghantam angin. Sementara itu, Kang Jawir sudah siap dengan sikutnya untuk menghantam tubuh Guntur. Tapi sekali lagi, serangannya melewati tubuh Guntur begitu saja. Guntur menghindari setiap serangan Kang Jawir dengan begitu tipis. Merasa Guntur tidak dapat diremehkan, Kang Jawir mulai menari dan memutar tubuhnya dan membentuk sebuah gerakan hingga tangannya menghitam. Melihat hal itu, Guntur mengingat sebuah gerakan yang diajarkan oleh seseorang. Ia menarik semua energi yang bisa ia rasakan dalam kepalan tangannya. Tepat saat Kang Jawir menyerang Guntur dengan pukulan misterius itu, Guntur menyambutnya dengan sebuah pukulan yang menyebabkan suara petir yang menggelegar saat pertemuan kedua pukulan mereka. Biar! Guntur dan Kang Jawir terpental. Mereka masih berdiri dengan mantap, namun senyum Kang Jawir tidak lagi terlihat di wajahnya. Dirga, sejak kapan Guntur sehebat itu? Tanya Jagat yang kagum dengan gerakan-gerakan Guntur. Entah mas, yang pasti itu semua nggak dia dapatkan dengan mudah, balas Dirga yang mengingat bagaimana latihan yang Guntur lakukan. Mas Jagat mulai ngerasa ilmu bela diri dia sudah melewati Mas Jagat. Mendengar ucapan itu, Dirga menoleh menatap Pak D-nya itu. Ia tidak menyangka pernyataan itu akan keluar dari mulutnya. Masih ada manusia yang mempelajari ilmu bela diri sampai seperti itu. Siapa gurumu? Tanya Kang Jawir. Guruku orang yang jauh lebih sakti darimu.
"Eyang Nyai Jambrong!" teriak Guntur meneriakkan nama gurunya dengan bangga. Mendengar nama itu, Kang Jawir mundur selangkah. Mungkin ia tidak pernah menyangka akan mendengar nama itu. Tidak mungkin, Nyai Jambrong tidak pernah benar-benar mengangkat murid. Lagi pula aku tidak melihat kekuatan hitam di ilmumu, bantah Kang Jawir. Mendengar bantahan Kang Jawir, Guntur pun meninggalkan kuda-kudanya dan menarik nafas sedikit santai. Makanya Kang Jawir main-main keluar hutan. Eyang sudah lama tobat. Ilmu hitamnya sudah musnah. Tapi ilmu bela dirinya aku yang akan meneruskan, ucap Guntur sembari memukul dadanya. Kang Jawir pun meninggalkan kuda-kudanya, tapi wajahnya masih terlihat heran. Apa jadinya nenek peot itu tanpa ilmunya? Gumam Kang Jawir. Jadi orang baik, balas Guntur singkat. Wajah Kang Jawir menunjukkan reaksi aneh. Mendengar jawaban Guntur, ia pun terlihat bingung dan beberapa kali menggaruk kepalanya. Ya sudah, kalian ikut saya, kata Kang Jawir. Ikut kemana Kang? Tanya Guntur. Jasad teman-temanmu, ucap Kang Jawir sambil melangkah membelakangi mereka. Mendengar itu wajah mereka bertiga semakin menjadi serius dan masuk ke mobil untuk mengikuti Kang Jawir. Kang, gak mau ikut naik mobil aja Kang? Kalau ngikutin Kang Jawir jalan kaki gak sampai-sampai nih, ucap Guntur yang mulai berani pada Kang Jawir. Berisik, kalau mau ya ikutin, kalau gak pulang aja sana, usir Kang Jawir. Mendengar jawaban itu, mereka bertiga pun hanya pasrah, menahan sabar, mengikuti kecepatan Kang Jawir. Sementara itu, pohon-pohon rindang berdiri tegak melindungi sebuah gubuk kumuh yang dibanjiri dedaunan kering. Jagat memarkirkan mobilnya di pinggir hutan dan berjalan beberapa puluh menit hingga sampai di tempat itu. Sudah puas mencari gara-gara dengan muridku? Tiba-tiba suara seorang nenek menyambut mereka dari dalam rumah. Kang Jawir terlihat kaget melihat sosok Nyai Jambrong muncul dari dalam gubuknya. Cuy, Nyai Jambrong, bagaimana kau bisa ada di sini? Teriak Kang Jawir. Naik bis, kowe pikir aku orang tua yang tidak mengikuti perkembangan zaman? Kuno seperti kamu, balas Nyai Jambrong. Guntur terlihat masih mengucek matanya. Ia masih tidak percaya dengan sosok yang menyambutnya itu. Eyang? Ini beneran Eyang? Apa setan berwujud Eyang? Tanya Guntur. Bukannya menjawab, sebuah sandal jepit malah melayang dan mendarat dengan akurat di wajah Guntur. Berisik, cepat masuk. Masih ada sisa masakan arum di dalam, teriak Nyai Jambrong. Dirga tertawa melihat kejadian itu. Aku berani jamin, itu Nyai Jambrong Mas. Sama, tambah Mas Jagat sembari menahan tawa. Guntur merengut mendengar ucapan mereka berdua. Ia pun memungut sandal Nyai Jambrong dan membawakan kepadanya. Kondenya copot, teriak Guntur sembari melemparkan sandal Nyai Jambrong ke batu. Copot konde, copot, latah Nyai Jambrong yang segera disusul dengan tawa puas Guntur. Nyai Jambrong segera menoleh ke arah Guntur yang ternyata sudah berlari melesat menuju rumah secepat mungkin. Dirga dan Jagat yang melihat ekspresi wajah Nyai Jambrong pun memilih ikut berlari sebelum sesuatu terjadi pada mereka. Gila kamu Tur, kalau Nyai Jambrong jantungan gimana? Tanya Dirga. Biar dikasih napas buatan sama Mas Jagat, balas Guntur singkat. Ngawur kamu. Mereka pun masuk ke rumah dengan terburu-buru sebelum Nyai Jambrong menyusul mereka. Tapi niat Guntur yang mengincar masakan arum pun berubah ketika melihat dua orang terbaring di ranjang dengan keadaan yang mengenaskan. Selamat siang, ucap lirih seorang perempuan yang duduk di sebuah kursi dengan mata yang tidak dapat melihat. Siang, balas mereka. Seketika suasana menjadi canggung. Mereka bertiga segera bergegas menuju tubuh Danan dan Cahyo yang terbaring tak berdaya di ranjang kayu yang hanya beralaskan tikar itu. Gak mungkin Mas Cahyo bisa dibuat babak belur begini. Guntur tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tubuh Cahyo babak belur. Bagian luka-lukanya tertutup rempah-rempah untuk mengobati lukanya. Selama ini kita melewati pertarungan sengit, tapi kita tidak pernah melihat Danan tak berdaya seperti ini, tambah Jagat. Jagat dan Dirga menggunakan amalan pemulih
berusaha untuk menyembuhkan luka-luka gaib yang ada di tubuh mereka berdua. Tapi sayangnya, semua itu tidak berdampak banyak. Ternyata mereka berdua memang hebat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, ucap Nyai Runtak. Iya, maaf Nyai, kami sampai tidak sempat menyapa Nyai, ucap Dirga sopan. Nyai Runtak menggeleng. Ia berdiri dengan hati-hati dan membuka jendela dengan lebar. Walau tidak bisa melihat, tapi Nyai Runtak bisa merasakan hawa di luar jauh lebih peka dibanding manusia biasa. Hari mulai gelap. Kalau kalian ingin mencegah bencana itu, kalian harus mulai malam ini, ucap Nyai Runtak. Ucapan itu seolah memberi isyarat kepada mereka semua untuk berkumpul. Bermodalkan api unggun yang dibuat oleh jagat, mereka berkumpul untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan Nyai Runtak. Mereka menceritakan tentang ritual panggon mayit yang digunakan untuk melepaskan batas antara alam manusia dengan alam ruh. Dengan melakukan itu, mereka bisa membangkitkan iblis alas wetan yang mereka panggil dengan nama Prabu Sudrokolo. Bila Prabu Sudrokolo sudah dibangkitkan, sudah pasti akan ada banjir getih. Setelahnya, batas dimensi antara manusia dan ruh perlahan akan terbuka, ucap Nyai Runtak. Prabu Sudrokolo? Sopo to kuwi? Tanya Guntur. Makhluk terkutuk. Kami berusaha membangkitkannya untuk menempati tahta kami di alam ini, balas Nyai Runtak dengan singkat. Sudrokolo? Nek ora salah inget, kuwi sosok raja sing mateni rakyate dhewe, tanya Nyai Jombrong. Ternyata jauh sebelum Nyai Jombrong dibangkitkan, ia pernah mengetahui legenda tentang raja itu. Sing genah eyang? Tanya Guntur. Nyai Jombrong mengangguk. Tapi Eyang tidak tahu lebih dari itu. Mendengar pernyataan Nyai Jombrong, Nyai Runtak memutuskan untuk bercerita. Ia menceritakan tentang sosok seorang raja yang gila kesaktian. Raja itu menyadari bahwa manusia adalah entitas yang lemah di alam ini dibanding raksasa, Wonomarta, hingga lelembut. Menurut raja itu, manusia adalah makhluk yang paling tak berdaya. Ia tidak ingin menerima kenyataan itu dan mencari kesaktian dengan berbagai cara. Hingga akhirnya, ia mencapai kesempurnaan dengan menumbalkan seluruh rakyat di kerajaannya. Dengan kekuatan itu, ia bisa menghadapi sosok seperti Gandara Barua yang menguasai wilayah-wilayah di tanah Jawa. Semasa hidupnya, ia memiliki 6 orang yang mengabdi kepadanya. Tak hanya di kehidupan itu, abdi itu terus menitis untuk terus membangkitkannya agar sang raja terus hidup dan tak tersentuh api neraka. Berarti titisan itu juga hidup saat ini? Tanya Dirga. Mendengar pertanyaan itu, Nyai Runtak menoleh ke arah Kang Jawir. Kalian teh sudah tahu tentang Basugi? Dia salah satu dari mereka. Sayangnya, dia terlalu tamak sampai mati di tangan Gandara Barua, jelas Kang Jawir. 5 lagi? Tanya Guntur. Kang Jawir teh salah satunya. Tapi sejak hidup dengan Nyai Runtak, Kang Jawir mulai malas dengan urusan mereka. Kang Jawir mau jagain Nyai Runtak saja, ucapnya seolah tidak merasa ada yang aneh antara hubungannya dengan Nyai Runtak yang jauh lebih tua darinya. Mereka juga menjelaskan bahwa masih ada Ki Among Mayit yang sangat rakus, mengumpulkan mayat-mayat untuk menjadi makanan ilmunya. Ada Kanjeng Nyai Rasmono yang menarik tumbal laki-laki dengan pesonanya. Gendok ireng bocah licik yang tidak bisa melihat pusaka yang lebih baik dari miliknya. Dan Empu Jantrik yang menguasai keris Angkara Murko. Jagat menelan ludah mendengar sosok-sosok yang harus mereka lawan itu. Keris Angkara Murko itu hanya julukan. Wujud aslinya menjadi satu dengan tulang Empu Jantrik sendiri. Suara seorang mendekat dari kedalaman hutan. Dari suaranya saja, Jagat dan yang lain sudah mengetahui siapa sosok yang sangat mengenal pusaka itu. Ki Jiwo Setro, kamu hampir mati di pertarungan sebelumnya.
Masih berani kesini? Sambut Nyai Jambrong yang teringat kejadian saat bertarung melawan Raden Darwana. Bukankah kita sama-sama mencari tempat untuk mati? Balas Mbah Jiwo. Kedatangan Mbah Jiwo membawa angin segar untuk mereka. Satu lagi tambahan kekuatan untuk menghadapi bencana ini. Hanya kekuatan Kri Sukmageni yang bisa memulihkan kedua pemuda itu. Jadi satu-satunya jalan adalah menghidupkan Pak Lek mereka terlebih dahulu. Jelas Nyai Runtak. Tunggu. Menghidupkan? Jagat terlihat panik. Tapi malam sudah semakin larut. Kang Jawer pun memerintahkan mereka untuk mengikutinya menuju jasad Pak Lek berada. Di tengah gelapnya malam, mereka pun pergi dengan berhati-hati menuju hutan tempat jasad Pak Lek berada. Sesaat sebelum meninggalkan gubuk itu, Nyai Jambrong menghentikan langkahnya sejenak. Nyai Runtak, apa sebenarnya tujuanmu menolong dua bocah itu? Tanya Nyai Jambrong. Nyai Runtak merenung sejenak dengan wajah yang mencoba mengarah ke arah suara Nyai Jambrong. Entah Nyai, kami sadar dosa kami tidak termaafkan. Tapi apakah salah bila kami masih berharap pengampunan dari Dia yang dipercaya sebagai yang Maha Pengampun? Balas Nyai Runtak. Nyai Jambrong melanjutkan jalannya sembari menyampaikan sebuah perkataan. Bocah-bocah itu pernah mengatakan Tuhan itu Maha Adil. Mungkin dosa-dosa kita tidak termaafkan, tapi Ia juga tidak akan mengabaikan perbuatan baik kita. Balas Nyai Jambrong sembari meninggalkan Nyai Runtak. Kang Jawer yang mendengar perkataan Nyai Jambrong berhenti sejenak dan menatap Nyai Runtak. Mereka berdua kini semakin yakin dengan keputusannya untuk meninggalkan Prabu Sudrokolo. Di sisi lain, misi penyelamatan di Alas Wetan. Sekumpulan hutan yang membentuk suatu kesatuan belantara yang jarang sekali dijamah oleh manusia biasa. Warga desa yang ada di sekitarnya pun mungkin hanya menjelajahi 1/10 bagian dari hutan ini. Cahaya rembulan adalah penerangan terbaik yang bisa bertahan di hutan ini. Keberadaan cahaya seperti senter atau lampu minyak hanya akan menarik perhatian dari hewan atau makhluk yang tak kasat mata untuk mendekati mereka. Bau busuk mulai tercium dari arah tempat yang akan mereka datangi. Sudah jelas perasaan bahaya mereka rasakan saat mengetahui sebuah desa telah mati dengan jasad warganya yang bergelimpangan. Dirga dan yang lain setengah mati menahan mual saat melihat darah dan daging busuk bercacaran di tempat itu. Terlebih, masih ada jasad yang tersangkut di pepohonan di sekitar desa mengerikan itu. Pertarungan seperti apa yang terjadi di tempat ini? Tanya Jagat saat melihat bangunan-bangunan yang rusak parah di tempat itu. Tanyakan pada kedua teman kalian saat mereka sadar, balas Kang Jawir. Wajah Dirga dan Guntur terlihat tidak percaya bahwa ini semua adalah hasil dari pertarungan Dana dan Cahyo. Tapi, masalah sebenarnya bukanlah itu. Kang Jawir menuntun mereka pada sebuah pohon besar, di mana ada seseorang terduduk di rantingnya dengan keris yang menancapkan tubuhnya ke pohon itu. Pak Lek, itu Pak Lek. Dirga terlihat panik saat menyadari tubuh Pak Lek tertancap di sana dengan wajah yang mulai membiru. Nafas mereka menderu melihat pemandangan itu. Emosi mereka mulai memuncak. Namun sebelum mereka bertindak apa-apa, Mbah Jiwo maju melewati mereka dan menyadari sesuatu. Apa yang menancap itu? Keris Sukmageni, tanya Mbah Jiwo. Benar, aku yang menancapkannya. Saat itu hanya itulah satu-satunya menyelamatkan dirinya dari pembantaian Bu Jandrik, jelas Kang Jawir. Mendengar ucapan itu, Jagat dan yang lain semakin bingung. Menyelamatkan? Menusukkan keris ke tubuh Pak Lek disebut menyelamatkan? Kesal Dirga. Mbah Jiwo menahan Dirga, seolah mulai mengerti situasinya. Ingat, kekuatan keris Sukmageni adalah penyembuhan. Mungkin saja tindakan Kang Jawir sudah benar, ucap Mbah Jiwo. Mereka pun kembali menyimpan emosi mereka dan mendekat ke arah pohon tempat tubuh Pak Lek berada. Tapi belum sempat menghampiri Pak Lek, tiba-tiba
langkah mereka terhenti dengan sekelompok orang yang muncul dari balik rumah-rumah tua itu. Orang-orang itu membawa golok dan berbagai senjata tajam dengan raut wajah yang aneh. Mereka menatap penuh amarah dengan nafas yang menggebu-gebu. "Kowe kudu mati!" teriak salah satu dari mereka yang segera menyerang Jagat dan yang lainnya. Guntur dan Nyai Jambrong dengan sigap menahan serangan-serangan mereka. Namun jumlah mereka tidak sedikit. "Manusia, mereka manusia!" teriak Guntur. "Jangan terkecoh, mereka laki-laki yang terpengaruh oleh Kanjeng Nyai Rasmono," ucap Kang Jawir, yang dengan mudah mementalkan salah satu dari mereka. Walau begitu, orang-orang itu seolah tidak merasakan sakit. Setiap luka dan darah yang menetes dari tubuhnya tidak mereka hiraukan dan terus menyerang. "Gila, mereka tidak peduli walau tubuhnya hancur," ucap Guntur panik. Percuma, otak mereka sudah benar-benar dikuasai nafsu pada Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka sudah seperti budaknya, jelas Kang Jawir. Menghadapi orang-orang seperti itu, jelas mereka kerepotan. Terlebih yang menghadapi mereka sekarang sepertinya juga bukan orang-orang biasa. Mereka mengerti bela diri. "Lama sekali, patahkan saja kepala mereka," teriak Kang Jawir. Jagat melihat Kang Jawir yang tengah bersiap mematahkan kepala dari salah satu orang-orang itu. Ia pun bergegas menahan siku Kang Jawir untuk mencegahnya membunuh orang itu. "Enggak, Kang, bukan begitu cara kita bertarung. Mereka itu manusia," ucap Jagat. Kang Jawir menoleh ke arah Jagat dengan kesal setelah caranya disalahkan. Walau begitu, sepertinya ia mau mendengar ucapan Jagat. "Terserah, kalau kalian yang mati, itu bukan salahku," ucap Kang Jawir, yang segera melempar tubuh orang yang kepalanya hendak ia patahkan tadi. Pertarungan saat itu terjadi semakin sengit. Pilihannya hanya orang-orang itu kehabisan tenaga lebih dulu, atau Jagat dan yang lain kehabisan tenaga dan mati di tangan anak buah Kanjeng Nyai Rasmono. Bodoh, kalau begini tidak akan selesai. Suruhan Kanjeng Nyai Rasmono akan terus berdatangan, ucap Kang Jawir. Nyai Jambrong pun mendekat dan menghalau orang-orang yang menyerang Kang Jawir. "Laki-laki goblok, jangan sia-siakan niat Nyai Runtak," ucapnya. Mendengar ucapan itu Kang Jawir terdiam. Namun tetap saja ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. "Terus apa? Gimana cara menangani ini?" protes Kang Jawir. Nyai Jambrong pun menoleh ke belakang dan mendapati Guntur tengah berlari menjauh dari orang-orang itu. "Kang Jawir, Eyang, kabur sekarang!" teriak Guntur. "Itu caranya," ucap Nyai Jambrong. Kang Jawir bingung, kabur dari pertarungan. Setelah menghabiskan tenaga, mereka ingin kabur tanpa hasil, pikir Kang Jawir. Tapi sebelum berpikir lebih jauh, tiba-tiba terlihat jauh di depan Guntur seseorang yang tengah menggendong tubuh manusia. Itu adalah Mbah Jiwo. Ia berlari sekuat tenaga dengan membawa tubuh Pak Le yang masih tertancap keris sukma geni di tubuhnya. Jelas saja Kang Jawir kaget dengan pemandangan itu. Tapi benar, saat ia menoleh ke arah pohon, tubuh Pak Le sudah tidak ada di sana. "Sejak kapan?" tanya Kang Jawir. "Sejak kau berpikir untuk membunuh lawanmu, kami berpikir untuk memenuhi tujuan kami tanpa membunuh siapapun," jelas Nyai Jambrong. "Itu tidak seperti ucapan seorang Nyai Jambrong?" heran Kang Jawir. Di kepalanya, Nyai Jambrong masihlah sosok pendekar ilmu hitam yang kejam dan tak segan membunuh orang lain. Sayangnya pelarian mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang sosok wanita anggun dan cantik. Kebayanya memamerkan bahunya dengan jariknya yang pendek hingga membuka bagian pahanya yang indah. Siapa?" ucap Jagat menelan ludahnya. Sosok wanita itu memang terlihat cukup berumur, tapi wujud dan pesona wanita itu mampu menggoda lelaki manapun yang berhadapan dengannya. "Kanjeng Nyai Rasmono, dialah yang mengirim orang-orang itu," ucap Kang Jawir. Mereka pun terhenti dan cemas apakah orang-orang pengikut makhluk itu dapat menyusul mereka. "Kalian tidak bisa pergi. Pilihannya hanya menjadi budakku atau mati di sini," ucap Kanjeng Nyai Rasmono. Tatapan mata Jagat, Mbah Jiwo, Dirga dan Guntur mulai terhipnotis kecantikan Kanjeng Nyai Rasmono. Mereka membaca doa dan sekuat tenaga menahan pengaruh itu.
Tapi sebelum sihir makhluk itu semakin dalam, Kang Jawer dan Nyai Jambrong menyusul ke depan. "Minggir!" bentak Kang Jawer dengan tegas. Suaranya bahkan menggema sampai wilayah hutan tempat mereka berada. "Oh, Kang Jawer, sudah berani berkhianat? Mati kamu!" ucap Kanjeng Nyai Rasmono mengancam Kang Jawer. Sementara itu para pengikut Kanjeng Nyai Rasmono sudah mengepung mereka semua. "Mati itu sudah pasti, tapi aku tidak akan mati di sini. Sebaiknya kau yang pergi. Melawan aku pun belum tentu kau mampu," gertak Kang Jawer. Wajah Kanjeng Nyai Rasmono terlihat kesal. Sepertinya ucapan Kang Jawer benar. Ia yang saat ini tidak bisa melampaui kekuatan Kang Jawer. Terlebih ia melihat sosok Nyai Jambrong yang ada di antara mereka. "Lihat saja, setelah ritual Panggon Demit selesai, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku," ancam Kanjeng Nyai Rasmono. "Itu kalau nasibmu tidak seperti Sugi," balas Kang Jawer. Kanjeng Nyai Rasmono pun menghilang dari dalam kabut bersama kembalinya kesadaran jagat dan yang lain. Trang! Mendadak tiba-tiba Nyai Jambrong melompat, menendang beberapa benda yang melesat ke arah mereka. Pergi saja. Gak usah melempar barang-barang tak berguna," teriak Nyai Jambrong yang ternyata menepis beberapa tusuk konde yang dilemparkan Kanjeng Nyai Rasmono. Terlihat Kang Jawer tidak sempat menyadari serangan itu. Tanpa keberadaan Nyai Rasmono, dengan cepat mereka bisa mengalahkan orang-orang itu dan pergi untuk kembali ke gubuk Kang Jawer. Di sisi lain, serangan dari balik Purnama. Bajiwa terengah-engah setelah membawa tubuh Pak Le hingga mencapai di gubuk tempat tubuh Danan dan Cahyo berada. "Biar aku saja, Mbah." Jagat membantu Bajiwa memindahkan tubuh Pak Le di tikar seadanya yang disediakan Nyai Runtak. Mereka mengatur nafas, sementara Guntur mengambil air untuk mereka semua. "Setelah ini bagaimana?" tanya Dirga yang menoleh ke arah Nyai Runtak dan Kang Jawer. Menerima tatapan itu, Kang Jawer malah kebingungan. Ia menoleh pada Nyai Runtak yang sepertinya juga tidak tahu apa-apa. "Jangan tanya Kang Jawer. Kang Jawer teh cuma bisa berantem sama ngepantun aja," tolak Kang Jawer. Sebaliknya, Nyai Runtak hanya diam memandang bahwa ia juga tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menolong ketiga manusia yang dalam kondisi mengenaskan ini. Bajiwa mempelajari kondisi tubuh Pak Le dan mencoba memikirkan sesuatu. "Dulu aku yang menghidupkan keris ini. Mungkin aku bisa mencoba menggunakan kekuatannya dengan menyambungkan kesadaran dan menggunakan darah Pak Le," kata Bajiwa. Nyai Jambrong mendekat dan melihat luka yang tertutup oleh tusukan keris Sukma Geni. "Kau yakin pusaka itu bukan pusaka biasa yang akan patuh pada siapapun?" Nyai Jambrong ragu. "Itulah yang harus aku lakukan. Ilmuku akan menerjemahkan perintah Pak Le yang tengah tidak berdaya ini pada keris Sukma Geni. Tidak ada lagi yang mengerti tentang keris Sukma Geni selain aku saat ini," jelas Bajiwa. Semua orang yang berada di gubuk itu setuju. Bajiwa meletakkan tangannya pada dahi Pak Le, sementara tangan satunya mengambang di atas keris raga Sukma yang menancap di tubuh Pak Le. Ada mantra yang Bajiwa bacakan. Ada kekuatan yang memancar dari kedua tangan Bajiwa. Tapi sebelum Bajiwa melangkah lebih jauh, tiba-tiba seluruh orang di gubuk itu merasakan firasat mengerikan yang datang tiba-tiba. Hanya satu jendela yang terbuka di sana. Dan saat itu mereka sepakat bahwa ada wajah sosok makhluk besar yang mengintip melalui jendela. Hanya satu matanya yang terlihat dari wajahnya yang sangat besar itu. Itu! Dirga panik. Dengan berhati-hati mereka meninggalkan gubuk sembari mengawasi sosok itu. Hanya Nyai Runtak dan Bajiwa yang tersisa di dalam, sembari terus berusaha menyelamatkan Pak Le. Sialnya, raksasa itu tidak sendirian. Saat mereka keluar rumah sudah ada pasukan makhluk kerdil mengepung gubuk itu. Bunuh mereka, perintahmu Gandrik. Tidak boleh ada yang tersisa dari pengkhianat ini. Ada makhluk perempuan kerdil bertubuh hitam bermata merah yang datang memerintah semua makhluk yang menghubungi tempat ini, termasuk sosok raksasa yang mengintip dari jendela tadi. "Gendok Ireng, jangan cari gara-gara di tempatku!" teriak Kang Jawer kesal. Ucapan Kang Jawer segera disambut dengan makhluk hitam yang melompat mengincar kepala Kang Jawer dari atas pohon. Namun belum sempat makhluk itu menyentuhnya, Guntur sudah melompat dan menghantamkan pukulannya
hingga makhluk itu terpental. Dari sisi lain, raksasa pengikut Gendo Ireng sudah bersiap menghancurkan gubuk yang menjadi markas mereka saat ini. Tapi sebelum tangan raksasa itu mencapai bangunan kumuh itu, sebuah batu melayang dengan nyala api berwarna merah dan meledak di tangan raksasa itu. "Menjauh dari tempat itu!" teriak Jagat. Gendo Ireng mengambil sebuah tombak pendek yang ia ikatkan di punggungnya. Sebuah tombak pusaka yang sepertinya membuat Kang Jawer waspada. Benar saja, tombak itu memanjang saat diayunkan ke arah Kang Jawer. Beruntung ia sempat menyadari itu dan menghindarinya. Namun ia tidak yakin ia bisa menghindarinya bila Gendo Ireng menggunakan ilmunya pada tombak itu. Tapi sebelum itu terjadi, 4 buah keris melayang menyerang makhluk kerdil anak buah Gendo Ireng dan menyerang setan bocah wanita kerdil itu. "Pusaka yang menarik, benda itu harus menjadi milikku." Gendo Ireng pun melontarkan perhatiannya pada Dirga dengan mengincar kerisnya. Anak buah Gendo Ireng semakin banyak berdatangan. Nyai Jambrong dan Guntur saling berpunggungan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka. Keadaan begitu genting, tapi Kang Jawer merasa aneh. Apa yang akan terjadi? Bersambung. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai Jambrong dan Guntur saling berpunggungan menghadapi setan-setan itu dengan ilmu mereka. Keadaan begitu genting, tapi Kang Jawer merasa aneh. Ia tidak merasa gentar dengan serangan itu. Keberadaan teman-teman Dana di sekitarnya membuat ia merasakan perasaan yang berbeda. Kang Jawer pun bergabung dengan Nyai Jambrong dan Guntur untuk menghadapi puluhan dedemit yang mencoba menyerang mereka semua. "Bisa-bisanya anak kecil berani melawanku." Gendo Ireng memuntahkan benda seperti gumbalan daging dari mulutnya dan menggumamkan sebuah mantra. Sembari menghadapi serangan keris Dirga, Gendo Ireng melemparkan gumpalan daging itu ke arah Dirga. Dirga pun menghindar, tapi gumpalan yang jatuh di tanah itu berubah menjadi makhluk mengerikan dengan menumbuhkan tangan dan kakinya sendiri. "Kau mati duluan!" teriak Gendo Ireng. Dirga kesulitan mengendalikan keris pusakanya sembari menghadapi makhluk aneh yang dipanggil dari perut Gendo Ireng itu. Serangan tombak Gendo Ireng pun berhasil menggores bahu Dirga. Guntur yang melihat hal itu segera meninggalkan Nyai Jambrong dan Kang Jawer untuk membantunya. "Fokus Dirga!" teriak Guntur. Ia menghadapi Gendo Ireng sementara Dirga mencoba mengatur kembali ritme serangannya sembari melawan makhluk menjijikan dari perut Gendo Ireng itu. Malam semakin larut, bukannya semakin membaik. Serangan Gendo Ireng malah semakin tajam. Tak hanya itu, makhluk hitam pengikutnya semakin bertambah bergabung ke pertarungan itu. Brak! Sebagian atap rumah roboh dengan serangan raksasa yang bertarung melawan Jagat. Terlihat di sana, Jagat sudah terluka dan kesulitan mengatur nafasnya. "Sial, kenapa mereka datang di saat kita belum siap seperti ini?" teriak Guntur yang kesulitan menghadapi Gendo Ireng walau melawannya berdua dengan Dirga. Kang Jawer dan Nyai Jambrong kewalahan saat makhluk yang menyerangnya sama sekali tidak berkurang. Sementara itu, Gendo Ireng menyadari bahwa ia sedang di atas angin. "Habisi dulu pria lemah itu." Gendo Ireng menghilang dan seketika dirinya sudah berada di tubuh raksasa berambut panjang yang berhadapan dengan Jagat. Jagat sudah kewalahan sedemikian rupa, tapi Gendo Ireng malah mengambil sebuah pusaka berbentuk tali dan mengikatnya ke leher raksasa itu. Seketika otot-otot raksasa itu membesar, bahkan hingga merobek kulitnya. "Bunuh!" perintah Gendo Ireng yang menunjuk pada Jagat yang tengah kelelahan. Makhluk itu berteriak dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sebuah pukulan mengerikan sudah mengayun untuk melumat Jagat. Jagat berusaha menghindar, tapi pertarungan sebelumnya membuatnya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Sementara energinya sudah habis setelah menggunakan beberapa kali ajian watu geni. Jagat hampir saja pasrah menerima serangan itu, tapi tak berselang lama dari teriakan raksasa itu, tiba-tiba terdengar teriakan lain yang jauh lebih mengerikan.
Wah. Suara raungan mengerikan yang menggema ke seluruh alas wetan. Dengan mudah, mereka menemukan bahwa suara itu berasal dari dalam gubuk. Seketika Gendok Ireng dan raksasanya menjadi waspada. Itu, enggak salah lagi itu. Perasaan semangat Guntur membuatnya tak mampu menahan rasa gembiranya. Iya benar, itu raungan Wonosuro, tambah Dirga. Seseorang melesat dengan cepat dan menghantamkan pukulan tepat di dagu raksasa peliharaan Gendok Ireng itu. Hanya dengan sekali pukulan, sosok itu pun terjatuh. Orang itu berdiri dengan wajah penuh amarah, sembari memperbaiki posisi sarungnya. Mas Cahyo, Guntur datang menghampirinya, sementara Gendok Ireng meringis kesal saat ia terjatuh dari tubuh raksasa peliharaannya. Sementara itu, tanpa disadari, makhluk-makhluk yang bertarung dengan Nyai Jambrong dan Kang Jawir mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada sosok yang menghabisinya dalam wujud roh. Bocah-bocah itu sudah kembali. Senyum Nyai Jambrong yang menyadari kilatan-kilatan putih yang terlihat di sekitar dirinya. Di sisi lain, seseorang melesat dengan cepat dan menghantamkan pukulan tepat di dagu raksasa peliharaan Gendok Ireng itu. Hanya dengan sekali pukulan, sosok itu pun terjatuh. Orang itu berdiri dengan wajah penuh marah, sembari memperbaiki posisi sarungnya. Mas Cahyo? Guntur datang menghampirinya, sementara Gendok Ireng meringis kesal saat ia terjatuh dari tubuh raksasa peliharaannya. Sementara itu, tanpa disadari, makhluk-makhluk yang bertarung dengan Nyai Jambrong dan Kang Jawir mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ada sosok yang menghabisinya dalam wujud roh. Bocah-bocah itu sudah kembali. Senyum Nyai Jambrong yang menyadari kilatan-kilatan putih yang terlihat di sekitar dirinya. Itu Sukma Mas Danan, teriak Dirga yang menyadari Danan sedang menghadapi pengikut Gendok Ireng dengan kerisnya yang diliputi kilatan putih. Melihat kejadian itu, Gendok Ireng pun panik. Apalagi raksasa suruhannya tak berdaya melawan Cahyo. Ia mencari kesempatan menyerang Guntur dengan tombak pusakanya yang ia panjangkan dari dalam tanah. Jagat menyadari siasat itu. Ia pun mendorong Guntur dan menangkap tombak yang muncul dari dalam tanah itu. Siapa yang kau bilang lemah? Ucap Jagat sembari mengalirkan kekuatan khusus yang mengalir di darahnya. Prak! Tombak kebanggaan Gendok Ireng patah dengan mudah. Jagat menggunakan kelebihan yang diturunkan dari garis keturunannya. Kekuatan salah satu Trah Sambara, sang penghancur pusaka. Tidak, pusakaku. Aku bahkan belum menggunakan kekuatannya. Gendok Ireng kesal mengetahui pusakanya hancur begitu saja. Namun ia tidak menyerah. Mengambil sebuah cambuk yang lagi-lagi sebuah pusaka keramat. Ia mengayunkan beberapa kali untuk menyerang Jagat. Tapi tak lama, cambuk itu pun mengikis dan rusak setelah Jagat menangkapnya. Tidak mungkin. Pusaka ini kukumpulkan dengan susah payah, teriak Gendok Ireng. Ia pun menahan untuk tidak menggunakan pusakanya yang lain dan memilih untuk menyuruh raksasa peliharaannya menghadapi Jagat. Tapi saat menoleh ke sana, kepala raksasa itu sudah terpisah dan sukmanya menguap berubah menjadi asap itu. Enggak mungkin aku kalah. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia menoleh ke sisi Kang Jawir, berharap setan-setan pengikutnya sudah berhasil menghabisi Nyai Jambrong dan Kang Jawir. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Setan-setan itu menghilang satu persatu, terlepas ikatannya dari Gendok Ireng. Rasa kesalnya semakin menjadi-jadi saat menyadari posisinya tengah terpojok. Setidaknya mereka di bangunan itu akan mati, teriak Gendok Ireng yang memanggil pasukan demitnya lagi. Namun hanya muncul beberapa dari mereka. Setidaknya menurutnya itu sudah cukup untuk membunuh Nyai Runtak, Pale, dan Bajiwo yang tengah kelelahan. Tapi sebelum setan itu mendekat, Nyai Runtak muncul di depan gubuk. Ia hanya mengetuk tongkatnya beberapa kali dan muncul berbagai sosok pocong dan ruh orang-orang mati yang berkumpul di sekitar gubuk itu. Setan-setan suruhan Gendok Ireng yang kalah jumlah pun gentar. Mereka memilih untuk pergi tanpa mempedulikan perintah Gendok Ireng. Merasa tak ada lagi harapan, Gendok Ireng pun ikut berbalik dan melarikan diri dari gubuk itu. Sial,
Awas saja, kubalas kalian, teriaknya sembari melarikan diri dengan terengah-engah dengan kekuatannya yang mulai habis. Sayangnya, ia sudah berhadapan dengan Nyai Runtak. Perlahan tapi pasti, matanya mengantuk dan semakin mengantuk. Tanpa ia sadari, ia pun terjatuh, tertidur dengan lelap di tengah jalan itu. Seketika keadaan menjadi hening. Mereka tidak menyangka keadaan terdesak mereka bisa berubah 180 derajat dalam waktu cepat. Mereka saling memandang, mencoba memastikan situasi ini. Sampai tiba-tiba Danan keluar dari dalam gubuk. "Sudah selesai?" tanya Danan. Semua orang di tempat itu tersenyum melihat Danan kembali dengan tubuh yang utuh. "Bukan selesai lagi, yang jualan udah pada bubar," teriak Cahyo, melemparkan sarungnya pada Danan. Pemandangan itu seketika membuat Guntur dan Dirga berkaca-kaca. Jagat menghampiri mereka, sementara Nyai Jambrong dan Kang Jawir menarik nafas lega. "Pak Lek, gimana kondisi Pak Lek?" tanya Jagat. Pak Lek dan Bajiwo kelelahan. Mereka harus beristirahat dulu. Mungkin sampai mereka tersadar. "Coba kita menggali informasi setan itu dulu," ucap Danan. Mereka semua menatap ke arah Gendok Ireng yang masih terkapar di tanah. Namun saat mereka hendak mendekat dan menangkap Gendok Ireng, tiba-tiba sesuatu terlihat mendekat dari atas langit. Sebuah keris merah padam melesat dan terjatuh tepat di tubuh Gendok Ireng, menusuk tepat di jantungnya, yang membuatnya sadar sesaat. "Kurang ajar kau Empu Jantrik," ucap Gendok Ireng yang tersadar dengan mulutnya yang berdarah. Ia bersiap mencabut keris itu. Tapi tiba-tiba ada api menyala dari bilahnya dan membakar tubuh Gendok Ireng. "Sial-sial!" Gendok Ireng meronta-ronta sampai akhirnya tubuhnya terbakar habis oleh kekuatan keris itu. Kejadian itu sontak membuat Danan yang lain bergidik ngeri. Setelah Gendok Ireng hangus dengan sempurna, keris itu melayang, memamerkan ujungnya seolah mengincar Danan dan yang lain. Mereka pun mempersiapkan diri berjaga-jaga dengan apa yang akan dilakukan keris itu. Tapi keris itu melesat kembali ke dalam hutan, meninggalkan mereka, seolah hanya menyampaikan sebuah ancaman. "Itu keris Empu Jantrik," jelas Kang Jawir. "Iya udah tahu," balas Cahyo begitu saja. Danan yang mendengar ucapan Cahyo melempar kembali sarung Cahyo ke wajahnya. "Gak usah bercanda, lagi serius," tegur Danan. "Lah gak bercanda, orang tadi setan kuntet itu juga udah ngomong," balas Cahyo. Melihat kelakuan Cahyo, seketika rasa khawatir mereka menghilang. Kini mereka yakin bahwa kondisi Cahyo sudah pulih. Kini mereka sudah siap untuk menuju lokasi ritual, lokasi tempat Prabu Sudrokolo akan dibangkitkan. Di sisi lain, api alas wetan dari sudut pandang Danan. Sekali lagi, kekuatan keris Sukmageni berhasil menyelamatkan nyawaku dan Cahyo. Niat kami untuk menyelamatkan Pak Lek malah berbalik dengan Pak Lek yang menyelamatkan kami lagi. Aku mendengar cerita bahwa Mbah Jiwa mengaktifkan kekuatan keris Sukmageni untuk memulihkan keadaan Pak Lek yang sebenarnya jauh lebih parah dari kami. Saat ini, Pak Lek dan Mbah Jiwa tengah beristirahat sembari mengumpulkan kembali tenaganya. "Dirga, Guntur, tidur saja. Gantian Mas Danan sama Mas Cahyo yang jaga," ucapku, meminta mereka untuk beristirahat. "Gak apa-apa Mas, kami belum ngantuk kok," balas Guntur. "Iya belum ngantuk, tapi bentar lagi udah mau pagi. Jangan sampai besok kamu malah kecapean," tambah Cahyo. Kami tahu mereka bukannya tidak lelah, tapi serangan Gendok Ireng tadi membuat kami semua khawatir akan serangan lainnya. Baru saja Cahyo berbicara, mulai terlihat cahaya muncul dari ufuk timur. Tidak kami sangka pagi datang secepat ini. "Masih jam segini kok, sudah ada matahari saja," ucap Dirga. Guntur merasa ada yang aneh dari ucapan Dirga. Ia pun mencari pohon tertinggi di sekitarnya dan memanjat setinggi yang ia bisa. Itu bukan matahari, itu api," teriak Guntur. Cahyo pun menyusul Guntur dan memastikan arah cahaya itu. Benar itu api yang sama dengan yang membakar setan kuntet itu, jelas Cahyo. Kang Jawer yang tengah tertidur pun terbangun. Nyai Runtak yang menyadari itu juga keluar dari gubuk.
Ritual sudah dilakukan, ucap Nyai Runtak. Ternyata tanpa Suki, Gendo Ireng dan kita, ritual itu tetap bisa dilakukan, ucap Kang Jawir. Aku menyaksikan wajah Kang Jawir dan Nyai Runtak terlihat gelisah. Sepertinya mereka sangat sadar betapa mengerikannya bila ritual itu selesai. Apa kita harus ke sana sekarang, Kang? Tanyaku. Ritual ini teh seharusnya berjalan selama 3 hari. Sebaiknya kita ke sana dengan kondisi yang paling baik, ucap Kang Jawir. Kita persiapkan semuanya dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, tambah Nyai Runtak. Aku menangkap perkataan itu sebagai tanda bahwa kami harus beristirahat dan mempersiapkan benar-benar fisik dan mental kami. Danan, Panjul, bangun, makan dulu terus berangkat. Terdengar seseorang suara membangunkanku dan Cahyo. Aku menyadari suara itu dan segera memaksa mataku untuk terbuka. Pak Le sudah pulih? Tanyaku saat menyadari Pak Le sudah bisa beraktivitas. Cahyo melirik sebentar dan kembali nyaman dengan sarungnya. Ya sudah lah Nan, kita tebak-tebakan. Gorengannya pasti udah habis duluan, ucap Cahyo yang bukannya terbangun malah mengubah posisi tidurnya. Awas kowe Jul, ora kebagian iwak kowe, ancam Pak Le sembari bergegas meninggalkan kami. Mendengar ucapan itu, Panjul panik dan buru-buru terbangun menuju tempat aroma masakan yang tercium dari luar. Sekali lagi, aku menghela nafas melihat tingkah mereka berdua. Walau bertingkah begitu, sebenarnya Cahyolah yang paling khawatir dengan keadaan Pak Le. Hanya masakan sederhana, beberapa hewan hutan yang dibakar dan buah-buahan yang ditemukan di hutan. Gubuk Nyai Runtak bahkan tidak menyimpan rempah atau bumbu masakan. Kami memang tidak menuntut masakan apapun, tapi setidaknya masakan kali ini bisa mengisi perut kami untuk menghadapi Empu Jandre dan yang lainnya. Saat itu matahari sudah berada di atas kepala. Namun suasana benar-benar seperti pagi buta dengan kabut yang sejak tadi mungkin menebal. Merasa takut keadaan akan semakin memburuk, kami pun memutuskan untuk berangkat tepat saat selesai makan. Tapi saat hendak meninggalkan gubuk, tiba-tiba kabut terasa semakin tebal. Hati-hati, kabut ini tidak wajar, peringatku pada yang lain. Semuanya mendekat, jangan jauh-jauh. Pak Le tersadar bahwa tebalnya kabut ini bahkan membuat kami kesulitan melihat satu sama lain. Kang Jawir memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Ia beberapa kali meraba pohon-pohon dan dedaunan dengan wajah gelisah. Sial, maneh teh, kita nggak bisa kemana-mana, ucap Kang Jawir. Kabut itu benar-benar menutup alas wetan. Ucapan Kang Jawir seketika membuat kami panik. Pak Le segera mengambil posisi duduk bersila dan melepaskan sukmanya dari raganya. Aku pun melakukan hal serupa untuk mengecek keadaan dari atas hutan. Dan benar, seluruh hutan ditutup oleh kabut tebal. Hanya beberapa pucuk pohon tertinggi yang terlihat dari atas. Kabut ini menutupi seluruh hutan, ucap Pak Le. Cahyo mencoba menaiki pohon dan mencari kemungkinan mereka untuk pergi. Ia menajamkan telinga dan penciumannya. Kabut gaib. Aku bahkan tidak mencium dan mendengar suara hewan hutan. Kita terjebak, ucap Cahyo. Entah berapa kali Pak Le membacakan mantra dan doa untuk menghilangkan tabir gaib, tapi semua sia-sia. Jagat menggunakan kemampuannya untuk melintasi alam lain, tapi yang terjadi di alam sana juga sama. Seluruh kabut menutupi hutan ini dari dua sisi. Persiapan kami sia-sia. Kami menduga kabut ini sudah dipersiapkan sejak keris Empu Jandre tadi menghabisi Gendo Ireng. Berjam-jam kami mencari cara untuk menghilangkan kabut ini, tapi semua sia-sia. Di tengah kebingungan kami, samar-samar terlihat bayangan dari balik kabut. Besar bayangannya, begitu besar, mungkin hampir sebesar pohon yang tumbuh di hutan ini. Matanya menyala menembus kabut, dan ia mengarah ke arah kami. Raksasa lagi, kata Guntur. Hati-hati, peringatku. Walau sosok itu mendekat, entah mengapa aku tidak merasakan adanya ancaman. Lagi pula makhluk itu berjalan dengan perlahan ke arah kami. Itu di sana. Dari arah raksasa itu, samar-samar aku mendengar suara yang tidak asing. Suara seorang perempuan. Nan, kayaknya aku gak asing sama suaranya, ucap Cahyo.
Akhirnya wujud raksasa itu terlihat menyeruak dari balik kabut. Sosok raksasa dengan wajah datar. Tubuhnya seperti batu yang keras dan menggendong sesuatu. Ada 2 orang yang berjalan di dekatnya. Dari merekalah suara tadi berasal. "Jul, aku gak salah lihat?" tanyaku. "Empuh Nan, bisa jadi ini ilusi buatan Pujandre," balas Cahyo. 2 perempuan itu menemukanku dan segera berlari ke arahku. "Mas Danan!" teriaknya. Itu Naya. Di sebelahnya ada ibuku." Jelas aku tidak langsung mempercayainya. Gubuk ini ada di tengah hutan dan mereka datang bersama dengan sosok raksasa. "Naya, gak mungkin kamu Naya," balasku. Mendengar ucapanku, ibu mencubit pipiku dengan wajah kesal. "Hati-hati nek ngomong. Wes aduh-aduh tekan kene malah dingonoke," ucap ibu. Jelas sekali itu adalah suara dan kebiasaan ibu. "Tapi gimana kalian bisa sampai sini?" tanyaku. "Iya Bude, kenapa bisa ada di sini?" Cahyo ikut penasaran. Sementara itu Pak Le juga mendekat ke arah kami. "Sabar Mas, Naya juga tahu Mas Danan pasti bingung. Biar Naya ceritain," ucap Naya. Naya bercerita bahwa beberapa hari ke belakang ia mendapat mimpi mengenai Bukit Batu. Mimpi yang seolah benar-benar nyata. Hal itu membuat Naya memutuskan untuk mendatangi Bukit Batu bersama Nyai Kirana, Ibu Danan, sekaligus menyekar Ayah Danan, Bisma, dan hal yang tidak mereka sangka terjadi di sana. Dari kuburan pusaka Ayah Danan, terlahir sosok yang mereka lihat saat ini. Naya menamainya Buto Kendil. Ia terus menggendong kendil besar di punggungnya, jelas ibu. Aku sangat tidak menyangka dengan kejadian ini. Baiklah, mungkin aku percaya bahwa ada sosok yang terlahir dari pusaka Bapak. Tapi apa alasan sampai mereka datang ke tempat berbahaya ini? "Tapi kenapa kalian sampai ke tempat ini? Di sini terlalu berbahaya," tanyaku. "Naya yang minta ke ibu," ucap Naya. Ia bercerita bahwa dalam mimpinya ia ditemui oleh 3 orang. Seorang kakek tua, seorang pendekar, dan seseorang yang mirip dengan Danan tapi lebih berumur. Mereka mengatakan bahwa Buto Kendil terlahir karena sebuah tujuan. Satu yang Naya yakin, keberadaan Buto Kendil dibutuhkan oleh Danan dan yang lainnya. Pak Le menatap sosok raksasa yang hanya terdiam tanpa sepatah kata pun itu. Tak ada komunikasi di antara mereka. Namun tiba-tiba Pak Le tersenyum dan tertawa melihat sosok itu. Tahu apa yang terjadi setelahnya? Buto Kendil itu ikut tertawa merespon ekspresi Pak Le. Tawa itu membuatku merasa dekat dengannya. Setelah beberapa lama aku menyadari bahwa senyumnya itu sangat mirip dengan senyum Buto Lireng. "Jadi kamu Buto Kendil? Salam kenal ya," ucapku. Buto Kendil hanya tertawa ringan menyambut ucapanku. Sepertinya ia memang sosok yang baru terlahir dan belum mengenal bahasa. Buto Kendil menurunkan kendil di punggungnya seolah meminta kami untuk masuk ke dalamnya. Setelahnya ia menatap ke arah kami melihat api yang menyala di alas wetan. "Maksudnya kami diminta masuk ke sini?" tanyaku. Naya mengangguk. "Kami bisa sampai ke tempat ini juga dengan cara itu." Aku menoleh kepada Cahyo dan yang lain. Apa mungkin ini adalah jalan untuk kami sampai ke tempat ritual? "Aku ikut," ucap Cahyo yang mendekat ke arah Buto Kendil seolah memperkenalkan diri. "Iya, sepertinya aman," ucap Guntur. Melihat yang lain tidak keberatan, aku pun setuju untuk menumpang pada Buto Kendil. Tapi sepertinya ada sedikit perubahan rencana. "Guntur, Dirga, apa kalian bisa tinggal di gubuk ini? Harus ada yang menjaga Naya dan ibu," ucapku pada mereka. Dirga sih gak keberatan, tapi apa di sana Mas Danan gak kesulitan? Tanya Dirga. "Mas Danan akan lebih kesulitan bila tidak yakin bahwa Naya dan ibu tidak dalam keadaan aman," jelasku. Mendengar penjelasanku, Dirga dan Guntur terlihat setuju. Saat itu Jaga juga mengatakan bahwa ia akan menyusul setelah lukanya pulih. Bila kami sudah bisa mengatasi kabut ini, ia akan segera menyusul melalui jalur gaib. "Guntur, Kang Jawir nitip Nyai Runtak juga ya. Jangan sampai dia kenapa-kenapa," pinta Kang Jawir. "Tenang, serahkan sama Guntur," ucapnya sombong. "Hehehe, kalau kita selamat, Kang Jawir janji akan ngajarin 1 jurus hebat buat kamu." Mendengar perkataan itu, tiba-tiba sandal cepet lusuh menghantam kepala Kang Jawir. "Itu muridku, jangan macam-macam," peringat Nyai Jambrong. Tinggal laku mereka cukup membuat kami terhibur.
Bahkan Buto Kendil ikut tertawa dengan suaranya yang berat. Entah mengapa, sepertinya tawa Buto Kendil akan menjadi salah satu suara favoritku. Sementara itu, ritual Panggon Demit. Dengan bantuan Buto Kendil, kami menerobos kabut hutan menuju arah yang kami sendiri tidak mengerti. Entah bagaimana Buto Kendil bisa yakin dengan arah yang ditujunya. Tak sedikit ranting-ranting pohon berjatuhan, dan beberapa pohon tumbang akibat Buto Kendil. Walau begitu, kami tahu ia sudah sebisa mungkin berusaha untuk memilih jalur yang aman. Dengan bantuan Buto Kendil, tak membutuhkan waktu lama sampai kami mencapai sebuah tempat yang dipenuhi bebatuan besar. Saat mencapai tempat itu, Buto Kendil yang dipenuhi tawa kini memasang muka seramnya dengan nafas yang menderu. Langkah Buto Kendil terhenti saat ada sesuatu yang melayang ke arahnya. Ia tidak sempat menghindar, namun dengan sigap ia menangkap benda besar yang membuat Buto Kendil terhenti itu. Tubuh Buto Kendil bergetar. Ia baru menyadari benda yang ia tangkap adalah kepala bangsa buto seperti dirinya. Itu yang akan terjadi padamu. Terdengar suara dari salah satu dalam susunan batu dan api yang digunakan untuk ritual. Kami semua pun memilih untuk turun dan mencoba membaca situasi. Tidak usah khawatir, setelah ini biar menjadi urusan kami, ucapku mencoba menenangkan Buto Kendil. Kang Jawer yang baru saja turun tiba-tiba gemetar dengan pemandangan di hadapannya. Kita terlambat. Prabu Sudrokolo sudah bangkit dan menuju ke sini, ucap Kang Jawer dengan tubuh yang bergetar. Api menyala begitu besar dari tengah hutan yang saat ini menyerupai alun-alun gaib itu. Ada beberapa bekas bangunan di sana. Sesuatu yang membuatku tidak tahu alasan apa yang membuat seseorang tinggal di tempat seperti ini. Seolah menyambut kami, ratusan kepala manusia terlempar di udara dan jatuh ke sekitar kami. Itu semua ulah dedemit berwujud aneh yang menikmati mayat manusia di sekitar tempat itu. Setan-setan itu bukan dari zaman ini, ucap Pak Le. Belum sempat menanggapi, tiba-tiba kabut hutan tersibak dengan tetesan darah yang menghujani kami semua. Sudah kubilang, kau akan memohon-mohon untuk menjadi budakku. Terdengar suara Nyai Rasmono yang muncul dengan wujud yang sangat berbeda. Ia datang dengan hanya menutupi tubuhnya dengan kain hitam yang membuat semua mata kami terbelalak. Nafasku menderu seolah ingin sedekat mungkin dengan Nyai Rasmono. Tapi kecantikan Nyai Rasmono seketika dinodai dengan sebuah tendangan dari nenek tua yang melompat dan mendarat di wajahnya. Tidak mungkin Kang Jawer takluk padamu. Nyai Runtak masih jauh lebih cantik darimu, ledek Nyai Jambrong. Mendengar ucapan itu, Kang Jawer semakin meneguhkan hatinya. Ilmu kanuraganya membuatnya tidak terpengaruh oleh sihir Nyai Rasmono. Jangan samakan aku dengan nenek cacat itu, ucap Nyai Rasmono. Dan sebuah tendangan kembali menghajar Nyai Rasmono. Kali ini serangan itu berasal dari Kang Jawer dengan wajah penuh amarah. Siapa yang kau bilang nenek cacat? Teriak Kang Jawer. Sudah jelas ia sangat marah dengan hinaan Nyai Rasmono. Semua jangan menoleh ke arah setan perempuan itu. Kita serahkan mereka berdua pada Nyai Jambrong dan Kang Jawer, perintah Pak Le. Kami pun berlari maju dan sosok yang pernah gagal kami kalahkan sudah di hadapan kami. Ia berjalan dengan punggup, tetap dengan bagian tubuh mayat yang ada di tangannya. Ki Among Mayit. Cayo terhenti melihat sosok itu. Jelas-jelas saja ia gentar. Serangan kami bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi sebelum terjadi pertarungan di antara kami, tiba-tiba sebuah api besar menyala, membakar sosok makhluk bungguk itu. Kau masih hidup? Teriak Ki Among Mayit. Hidup atau mati, aku tidak akan menjadi setan seperti kalian, balas Pak Le. Aku dan Cahyo cukup lega saat mengetahui ilmu geni Baraloka Pak Le bisa bekerja melawan Ki Among Mayit. Sepertinya kami bisa terus berlari menghadapi sosok yang paling mengerikan di antara mereka. Bu Jandrik berbeda dari terakhir kami melihatnya. Bu Jandrik seperti sudah sepenuhnya menjadi setan. Saat ini ia memiliki 4 tangan yang tetap menggenggam keris berwarna merah padam. Wajahnya rusak
menyisakan taring yang panjang di mulutnya. Matanya terbelalak, tanpa ada kelopak mata lagi yang menutupinya. Di belakangnya sudah ada pasukan setan aneh yang siap untuk berperang. Dalam hitungan detik, wajah mengerikan Bu Gandrik sudah ada di hadapanku, bersama dua tangannya menahan tanganku. Aku tak mampu melawan, sementara kedua tangan Bu Gandrik yang lainnya menggenggam keris dan bersiap menusukkannya ke kepalaku. "Danan!" Cahyo melompat ke arahku. Namun ia terpental dengan sosok yang tak bisa ia temui wujudnya. Aku terjatuh dengan tangan Bu Gandrik yang belum menusukkan kerisnya kepadaku. Sesuatu menahannya dari belakang. "Menyingkir!" teriak Bajiwo yang menggunakan pusaka cemetinya untuk menahan tangan Bu Gandrik. Jelas aku tahu, itu bukan cemeti biasa. Aku memutar tubuhku dan berusaha melepaskan diri. Bu Gandrik berganti mengincar Mbah Jiwo yang menyegel tangannya. Tapi serangannya seketika ditahan oleh sosok makhluk berkepala kerbau. Ki Mahesa Ombo. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahyo berusaha menghadapi serangan-serangan tak kasat mata, hanya mengandalkan firasatnya. Sayangnya, masih banyak serangan yang mendarat di dirinya. Tak mau mengambil resiko, aku pun segera memanggil Nyi Sendang Rangu untuk ikut dalam pertarungan ini. Mantra leluhur pun kubacakan. Dengan keris raga sukma kuletakkan di hadapanku. "Jagat lelembut, botan dua wujud, koloni Bali." Tetesan hujan darah berganti dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tidak lagi hadir dengan wujud anggun. Nyi Sendang Rangu segera melesat menuju Bu Gandrik dan mencengkeram wajahnya. Aku yakin Nyi Sendang Rangu sudah merasakan kengerian dari bencana ini. Bu Gandrik terlihat kesakitan. Nyi Sendang Rangu mengutuknya dengan wujud yang mengerikan. Namun itu tidak lama sampai Nyi Sendang Rangu terpental dengan sosok-sosok tak kasat mata yang menghantamnya. "Nyi!" teriakku mencoba menghampirinya. Tidak pernah aku melihat Nyi Sendang Rangu terluka semudah ini. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya, bagian terakhir di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahyo berusaha menghadapi serangan-serangan tak kasat mata, hanya mengandalkan firasatnya. Sayangnya, masih banyak serangan yang mendarat di dirinya. Tak mau mengambil resiko, aku pun segera memanggil Nyi Sendang Rangu untuk ikut dalam pertarungan ini. Mantra leluhur pun kubacakan dengan keris raga sukma. Kuletakkan di hadapanku. Jagat lembut, boten dua wujud, koloni Bali. Tetesan hujan darah berganti dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Tidak lagi hadir dengan wujud anggun. Nyi Sendang Rangu segera melesat menuju Bu Gandrik dan mencengkeram wajahnya. Aku yakin Nyi Sendang Rangu sudah merasakan kengerian dari bencana ini. Bu Gandrik terlihat kesakitan. Nyi Sendang Rangu mengutuknya dengan wujud yang mengerikan. Namun itu tidak lama sampai Nyi Sendang Rangu terpental dengan sosok-sosok tak kasat mata yang menghantamnya. "Nyi!" teriakku mencoba menghampirinya. Tidak pernah aku melihat Nyi Sendang Rangu terluka semudah ini. "Danan, gunakan wangian kilang samana," perintah Nyi Sendang Rangu. Benar, aku memiliki benda itu. Benda yang dipinjamkan Gama untuk keadaan seperti ini. Aku pun membuka botol kecil yang kusimpan di sakuku hingga aroma rempah yang menyengat tercium menyatu dengan hujan Nyi Sendang Rangu. Cahyo mundur mendekat ke arahku saat menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. "Bagus Nan, wujud mereka mulai terlihat," kata Cahyo. Aku mengatur nafasku sambil menyaksikan kemunculan orang-orang yang sebelumnya tak terlihat dan menyerang kami. Mereka adalah pengikut Nyai Rasmono yang kesetanan. "Nyi, apa mereka masih manusia?" tanyaku. Nyi Sendang Rangu menggeleng. Jiwa mereka sudah menjadi setan seperti apa yang mereka puja. Di tempat ini sulit bagi Nyi Sendang Rangu untuk mewujudkan wajah ayunya.
Dosa makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya membuat wajahnya mencerminkan keburukan mereka. Urus saja Mbu Jangkrik sialan itu. Makhluk-makhluk bodoh ini biar aku yang membereskan, ucap Cahyo yang segera memanggil wujud roh Wonosuro. Danan setuju dan mengajak Nyi Sendang Rangu menghadapi Mpu Jandrik lagi. Sama sekali tidak bisa diremehkan. Aku bersama Nyi Sendang Rangu dan Mbah Jiwo bersama Ki Mahesa Ombo benar-benar kewalahan melawan Mpu Jandrik. Belum ada satupun pertanda dari pertarungan kami yang menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Sementara langit semakin gelap dan api di sekitar tempat ini menyala dengan semakin membara. Wow! Hamukan Wonosuro melumat makhluk-makhluk jelmaan pengikut setan-setan itu. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mati. Nyai Rasmono yang kami kira akan kalah dengan mudah oleh Nyai Jambrong pun masih melawan. Bahkan kain hitamnya sudah melilit ke pepohonan, seolah menjebak Kang Jawir dan Nyai Jambrong. Aku khawatir. Sepertinya ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Benar saja. Tepat saat malam mencapai pekatnya, Mpu Jandrik melompat menjauh dari kami semua dan berdiri di sebuah bekas bangunan batu besar di dekat altar. Mundur, perintah Mpu Jandrik, entah pada siapa. Tapi beberapa saat kemudian, Ki Among Mayit dan Nyai Rasmono mundur dan berpindah ke sebelah Mpu Jandrik. Kami semua bingung dengan apa yang mereka lakukan. Namun aku merasa yakin bahwa akan terjadi hal yang berbahaya setelah melihat tingkah laku Buto Kendil yang ketakutan setengah mati. Hati-hati, berkumpul, teriak Pak Le. Benar saja, api membakar tanah tempat kami berpijak. Panasnya hampir tak tertahan dan membuat kami sulit bernafas. Bahkan hujan Nyi Sendang Rangu tak lagi mampu mengimbangi panasnya api ini. Saat kami merasa api ini akan menjemput ajal, tiba-tiba semua menjadi gelap. Aku sempat mengira bahwa aku kehilangan kesadaran. Namun saat mendengar suara yang lain, aku menyadari kami terselamatkan oleh sesuatu. Suara panas api menderu, bahkan terdengar dari tempat kami. Namun tak sedikit pun panas api itu mencapai kami. Nyi Sendang Rangu, kita ada di mana? Tanyaku yang juga mencari keberadaan dirinya di dalam gelap. Temanmu menyelamatkan kami. Kita berada di dalam kendinya, ucap Nyi Sendang Rangu. Tunggu. Jadi Buto Kendil menyelamatkan kami? Lalu apa yang terjadi dengan Buto Kendil? Saat suara bara api mulai menghilang, Nyi Sendang Rangu mencari tahu keadaan di luar dan memberi tanda bahwa api itu sudah menghilang. Benar saja, saat kami keluar, seluruh tempat ini menjadi hitam dengan api yang membakarnya. Hanya tersisa ketiga setan busuk itu yang berdiri dengan aman di salah satu batu. Masih ada api di sekitar mereka yang seharusnya tak lama lagi akan padam. Buto Kendil. Cahyo menoleh ke arah sosok yang menyelamatkan kami. Keadaannya mengenaskan. Tubuhnya menghitam, hangus, sembari meringkuk memeluk kendi yang melindungi kami tadi. Jantungku berdegup. Aku tidak menyangka ia sampai berkorban seperti ini untuk kami. Buto Kendil. Aku berusaha mencoba mencapai wajahnya. Namun saat aku menaikinya, tiba-tiba ia terbangun dan berdiri. Buto Kendil, kamu masih hidup? Tanyaku yang hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Ia melihat ke arah bau dan tubuhnya. Semuanya menghitam. Namun sepertinya tidak ada luka pada dirinya. Ia malah tertawa sembari memukul dadanya dengan lengan kirinya. Tunggu, wajah Buto itu sepertinya tidak asing, tanya Nyi Sendang Rangu. Rupanya Nyi Sendang Rangu merasakan hal yang sama. Mungkin kita bisa menyebutnya titisan Buto Lireng, balasku. Nyi Sendang Rangu segera melayang dan menyentuh dahi Buto Kendil. Buto Ireng datang dan menjaga bukit batu, sedangkan dia adalah ruh bukit batu itu sendiri. Wajar ia sekuat itu. Terpaan matahari, badai, petir selama ribuan tahun sudah ia rasakan. Jelas Nyi Sendang Rangu berusaha mencari tahu tentang Buto Kendil. Kami mendengar penjelasan itu dengan kagum. Sepertinya Bapak bersemayam di tempat yang tepat. Sepertinya ada yang mau kau berikan untuk Danan, ucap Nyi Sendang Rangu.
Mendengar ucapan itu, Buto Kendil mencoba merogoh kendil yang melindungi kami tadi. Sepertinya kendil itu punya ruang sendiri yang tidak kami mengerti. Sebuah kotak batu kecil ia berikan padaku. Ukurannya hanya seujung jari Buto Kendil. Aku pun menerima dan membukanya. Ada 3 buah permata kecil di dalamnya. "Apa ini?" tanyaku. Pak Lek dan Mbah Jiwo menghampiriku, mencoba mencari tahu benda apa yang kuterima. Ia menyentuh dan menerawangnya. "Tunjukkan keris Rogo Sukmomu," ucap Mbah Jiwo. Aku mengeluarkan keris Rogo Sukmo dan menunjukkannya pada Mbah Jiwo. Ia menunjukkan jarinya pada sebuah ukiran yang berujung pada 3 cekungan berwarna emas. "Mungkin ketiga permata ini adalah bagian dari keris ini," ucap Mbah Jiwo. Ia pun memintaku untuk memasang ketiga permata itu di keris Raga Sukma. Aku pun menurutinya dan memasang ketiga batu berwarna merah, biru, dan hijau itu. Seketika keris Raga Sukma bersinar sesaat. Aku merasakan ada kekuatan yang menyatu dengan keris Raga Sukma. Sepertinya ada kekuatan besar yang merasuk. Tapi aku yakin bukan itu saja guna permata itu, ucapku. "Lebih baik cari tahu tentang pusakamu nanti. Api itu mulai padam dan ketiga setan itu sudah kelaparan, ngomongnya kita," ucap Nyai Jambrong mengingatkan kami. Benar saja, Empu Jandre, Ki Among Mayit, dan Kanjeng Nyai Rasmono terlihat berbeda. Matanya hanya tertuju pada kami tanpa berkedip sedikit pun. "Sembah aku!" Seketika terdengar suara dari dalam tanah. Makhluk berwujud manusia besar memanjat dari dalam tanah yang terbakar. Tubuhnya menghitam, bekas nyala api, dengan pakaian mirip raja-raja zaman dulu. Kekuatan mengerikan datang bersamanya. Ada makhluk-makhluk dari dalam tanah mencoba keluar mengikutinya. "Panggon Demit, alam ini akan dikuasai oleh mereka," ucap Kang Jawir. Mendengar itu, aku menoleh ke arah Cahyo. Sepertinya ia memang menunggu aba-abaku. "Jul, jangan menahan diri," teriakku. Aku dan Pak Lek menaiki tubuh Wonosuro bersama Cahyo. Dengan sekuat tenaga, Wonosuro melempar tubuhku dengan sekuat tenaga ke arah Empu Jandre. Api Gendi Baraloka menyelimuti tubuhku dan kilatan cahaya menyelimuti keris Raga Sukma. Terang! Kerisku beradu dengan keras dengan keris Empu Jandre. Walau bisa menahannya, ia terpental dengan tenaga Wonosuro yang melontarkanku. "Hanya segitu?" ucap Empu Jandre sembari menyeringai. Seranganku sama sekali tidak melukainya. Tapi aku juga tersenyum. "Ah!" Suara teriakan terdengar bersama jatuhnya sosok pria bertubuh bungkuk dari batu itu. Senyum Empu Jandre seketika menghilang begitu saja. Tidak mungkin kau bisa menyentuhku," teriak Ki Among Mayit. Aku menunjukkan tubuhku yang masih terbakar Gendi Baraloka. Ilmu api Pak Lek yang bisa membakar Ki Among Mayit tadi. Kerisku menancap begitu saja di tubuh Ki Among Mayit dengan api Gendi Baraloka yang menyelimutinya. Menyadari hal itu, Pak Lek yang juga sudah tiba juga membakar keris sukma geninya dan menebas Ki Among Mayit dengan bilah hitamnya. Sakit, teriak Ki Among Mayit. "Sakit itu tidak cukup untuk menggantikan penderitaan warga desa," ucap Cahyo. Melihat hal itu, Nyai Rasmono mendekat dan bersiap melilitkan selendangnya pada kami. Namun, Nyi Sendang Rangu sudah bersiap menghadangnya dengan raut wajah yang menjijikkan. Wajahnya meleleh seperti lilin hitam. "Minggir kau makhluk menjijikan!" teriak Nyai Rasmono. "Jangan mengelak, ini adalah wujud dosa-dosamu!" balas Nyi Sendang Rangu. Ia pun menangkap selendang hitam Nyai Rasmono, menariknya dan menjatuhkannya ke tanah. Di bawah, Kang Jawir dan Nyai Jambrong sudah bersiap dengan jurus yang menghantam Nyai Rasmono. "Bodoh, ilmu kalian tidak akan berguna!" teriak Nyai Rasmono, yang sepertinya memang tidak merasakan dampak dari jurus itu. Tapi ia tidak sadar. Tangannya sudah terikat oleh tasbih yang selama ini selalu terikat di tangan Nyai Jambrong. Ia mencoba melepasnya, tapi selalu gagal. Selama tasbih itu terikat, serangan Kang Jawir dan Nyai Jambrong berhasil melumpuhkan Nyai Rasmono. Kekuatan hitamnya menghilang perlahan dampak dari tasbih yang mengikatnya. Pak Lek membaca sebuah mantra.
Sementara Nyi Sendang Rangu menyentuh wajah Nyai Rasmono. "Ah, sakit!" Teriakan itu keluar bersamaan dari mulut Ki Among Mayit dan Nyai Rasmono. Api hitam membakar Ki Among Mayit hingga tubuhnya habis terbakar. Sementara kutukan Nyi Sendang Rangu menyiksa pikiran Nyai Rasmono hingga ia tak lagi bisa merasakan apapun. Melihat hal itu, Empu Jandrek kesal. Ia mundur ke arah Prabu Sudrokolo yang sudah berdiri di hadapan kami semua. "Makhluk rendah, berani-beraninya kalian melawan?" ucap sosok bernama Prabu Sudrokolo itu. Mendengar itu, Cahyo maju bersama Wonosuro. "Sejak diciptakan, manusia adalah makhluk paling mulia. Tidak pantas direndahkan oleh kalian," teriak Cahyo. Prabu Sudrokolo melihat sekitarnya dan tidak mendapati pengikut-pengikutnya berada di tempat ini. "Mana yang lain? Mana Gandara Barwa?" tanya Prabu Sudrokolo. "Mati. Semua pengikutmu sudah menjadi bahan bakar untuk kebangkitanmu. Dan Gandara Barwa sudah mati oleh mereka," ucap Bu Jandrik. Wajah Prabu Sudrokolo terlihat geram. Sepertinya ia tidak menyangka kebangkitannya akan disambut dengan hal seperti ini. Sepertinya kematian Gandara Barwa membuatnya cukup kaget. "Kalau begitu biar mereka, makhluk dari alamku yang mengisi tanah ini," ucap Prabu Sudrokolo bersama kemunculan manusia-manusia hitam bermata merah yang merayap dari tempat kemunculannya. Itu apa?" tanya Cahyo. Setan yang tidak memiliki hak di bumi dan terus menolak kematian. Panggondemit adalah ritual untuk menjadikan tanah ini tempat untuk mereka, jelas Kang Jawir. Kami semua terpaksa menghadapi makhluk itu dan mengembalikannya ke dalam lubang. Namun semakin banyak dari mereka yang datang ke alam ini. Aku yakin mereka tidak akan berhenti sampai kami mengalahkan Prabu Sudrokolo. Aku pun memberi isyarat pada Pak Lek dan Cahyo untuk menyerang iblis itu. "Kembali ke alammu, setan brengsek!" teriak Cahyo yang membacakan ajian penguat raga ke tubuh Wonosuro dan menghajar Prabu Sudrokolo. Tapi itu sia-sia. Sama seperti melawan Gandara Barwa, serangan kami sama sekali tidak membuatnya bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Bu Jandri kembali menyerang kami dengan kekuatan yang berlipat. Aku dan Pak Lek kewalahan menahan serangan dari kerisnya yang terbakar dengan api yang begitu panas. Cahyo terpental begitu jauh hanya dengan sedikit gerakan Prabu Sudrokolo. Aku dan Pak Lek pun mulai terpojok. Sementara yang lain tidak mampu membendung setan-setan yang keluar dari dalam tanah itu. "Pak Lek, ini gimana?" tanyaku bingung. "Kalau Pak Lek tahu kita tidak akan terdesak begini," balas Pak Lek. Tak lama kemudian, aku dan Pak Lek terhempas dengan pukulan dari dua tangan lain dari Empu Jandrek. Pukulannya begitu kuat hingga darah segar bermunceratan dari mulut kami. Sialnya, Empu Jandrek tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melompat untuk menghunuskan kerisnya ke wajahku. Dengan sekuat tenaga, aku menangkis serangannya dan menahan keris itu mencapai wajahku. "Pak Lek, tolong!" ucapku. Pak Lek berusaha untuk berdiri, tapi sepertinya luka yang ia derita juga cukup parah. Ujung keris merah padam itu menyentuh pipiku dan mulai membakar. Tapi saat tenagaku mulai habis, aku mendengar sebuah suara yang memberiku sedikit harapan. Tring! Itu suara gelang Gengge. Tapi tidak mungkin, kami terlalu jauh dari mereka. Growr! Sebelum keris Empu Jandrik menembus wajahku, makhluk hitam besar menerjangnya dan mengusir Empu Jandrik dari atasku. Itu Meong Hideng? Ucapku tak percaya. Aku menoleh ke arah makhluk itu datang dan terlihat Gama yang tengah berlari menghampiriku. "Maaf Danan, kami terlambat," ucapnya sembari menjulurkan tangan membantuku berdiri. Tapi aku meraih tangannya sembari bingung dengan bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini. Tak lama setelah kedatangan Gama, Jagat muncul dari dalam kabut dengan terengah-engah. Sepertinya tenaganya benar-benar habis. "Mas Jagat yang menjemput kami," jelas Gama. Aku melihat dari jauh saat tubuh Cahyo ditarik oleh seseorang berambut panjang menyelamatkannya dari pukulan Prabu Sudrokolo. "Budi juga di sini?" tanyaku. Gama mengangguk dan memastikan kondisi tubuhku. Kupikir titisan Wewe Gombel
adalah masalah terbesar yang pernah ada. Sekarang aku tersadar bahwa dunia ini begitu luas. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar, ucap Gama. Kalau begitu sekarang kuperkenalkan, Prabu Sudrokolo, makhluk yang kembali dari neraka, balasku. Api besar membara dari tubuh Empu Jandrik, membuat Meong Hideng kembali menjauh. Tapi satu yang aku tahu, Empu Jandrik gentar dengan keberadaan hewan besar itu. Sayangnya, Empu Jandrik tahu bahwa Gama adalah empu dari Meong Hideng. Diam-diam ia mencari celah memutari pepohonan dan menyerang Gama. Belum sempat aku menahan serangan itu, tiba-tiba seseorang menghajar Empu Jandrik dengan keras. "Jangan sentuh Gama," ucap Budi yang dengan sigap melindungi Gama. Tak jauh dari dirinya terlihat Cahyo yang terjatuh setelah diselamatkan oleh Budi. "Mamang Gondrong, kalau nolongin yang niat, jangan dilempar begitu saja," teriak Cahyo. "Berisik," balas Budi dengan singkat. Melihat kedatangan mereka, sepertinya aku mendapatkan harapan untuk menyelesaikan pertarungan ini. "Budi, bisa bantu mereka? Tolong urus makhluk bertangan 4 itu," ucap Gama. Budi mengangguk. Sementara itu Pak Lek telah selesai memulihkan dirinya dan memberi isyarat pada Cahyo. "Kalau begitu, biar aku yang menemani Mamang Gondrong," balas Cahyo. Setelahnya, aku dan Gama berlari menuju Prabu Sudrokolo yang sudah berniat menghabisi Nyai Jambrong dan yang lain. Tidak kusangka, walaupun tidak bisa melukai Prabu Sudrokolo, Nyai Jambrong masih bisa mengalihkan semua serangan iblis itu, walau dengan susah payah. "Wonosuro, kerahkan semua kekuatanmu!" teriak Cahyo yang memberi isyarat pada Wonosuro untuk kembali ke tubuhnya. Bersama dengan itu, tiba-tiba Kliwon muncul dari pepohonan dan melompat menyentuh tangan kanan Budi. Aku tahu, saat itu Kliwon tengah meminjamkan kekuatannya pada Budi. "Jangan menahan diri. Geni Baraloka akan memulihkan setiap luka kalian," ucap Pak Lek. 2 pukulan keras menghantam Empu Jandrik yang membuatnya terpental. Ia membakar dirinya dan menyerang Budi dan Cahyo. Tapi mereka tidak gentar. Tidak ada satupun luka yang bertahan lama dengan geni Baraloka yang menyelimuti mereka. Dengan kelincahan mereka, semua serangan keris Empu Jandrik dapat mereka hindari. Cahyo pun menghimpun tenaga pada kakinya dan menendang Empu Jandrik hingga terpental. Tapi belum sempat tendangan itu membentalkannya, Budi menangkap tangan Empu Jandrik dan menariknya hingga terputus. "Wah, manusia brengsek!" Empu Jandrik kesakitan. Budi pun tidak mau melewatkan kesempatan itu. Ia melempar kembali tangan itu kepada Empu Jandrik dan mengincar bagian tubuh lain. Jangan sadis-sadis," teriak Cahyo yang melihat Budi tengah gagal memisahkan kepala Empu Jandrik dan hanya mendapatkan segenggam rambutnya. "Berisik, kalau tidak suka pergi saja, bertarung sama monyet," balas Budi yang kembali menghindari keris Empu Jandrik dan menusukkan kukunya di bahu bekas lengan yang terputus itu. Empu Jandrik benar-benar kesakitan. Cahyo pun menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi menghantamkan pukulannya di wajah makhluk itu dan membuatnya tersungkur di tanah. "Gak mau, monyet alas wetan serem-serem," balas Cahyo pada umpatan Budi. Budi mendengar itu sembari melihat ke arah Kliwon. "Benar juga," balasnya singkat. Melihat Empu Jandrik mulai terdesak, Pak Le ikut bergabung dalam pertarungan dengan menahan keris Empu Jandrik. Budi kembali memutuskan satu tangan milik Empu Jandrik tanpa ampun, sementara Cahyo menangkap kepala Empu Jandrik dari belakang. Api hitam membara bersama mantra yang dibacakan Pak Le dari luka yang ia sayatkan di tubuh Empu Jandrik. "Tolong, Prabu, tolong!" teriak Empu Jandrik. Teriakan itu semakin keras saat keempat tangannya sudah terlepas dari tubuhnya. Pak Le mundur, tak terbiasa dengan pemandangan itu. Tapi teriakan Empu Jandrik berhenti tepat saat tangan Cahyo meremas kepala Empu Jandrik dan memecahkan isi kepalanya. Krak! Bola mata makhluk itu keluar dari tempatnya bersama darah yang mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Budi yang melihat itu menatap pada Cahyo. "Kau bilang aku sadis?" Di sisi lain, raungan Meong Hideng terdengar ke seluruh hutan berusaha menghindar dari cakaran Prabu Sudrokolo yang tidak kalah menyeramkan dari cakarnya. Nyi Sendang Rangu mencoba memberikan kutukan pada Prabu Sudrokolo, namun semua itu tak berarti. "Kutukan mana yang lebih menyakitkan dari neraka?" tantang Prabu Sudrokolo.
Kedua makhluk seperti Meong Hideng dan Nyi Sendang Rangu tak mampu melukai Prabu Sudrokolo. Lantas apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkannya? Tenang Danan, pasti ada cara untuk mengalahkannya, ucap Gama. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba mengamati situasi. Permata itu Danan, teriak Bajiwo yang sedang sibuk bersama Kang Jawir dan Nyai Jambrong mengusir setan-setan hitam kembali ke dalam lubang. Benar juga, aku belum menggunakan kekuatan dari permata yang diberikan oleh Buto Kendil. Mungkin aku harus mencoba membaca mantra yang diturunkan oleh leluhurku sekali lagi. Jagat lembut, boten duwe wujud, kuloni Bali. Nyi Sendang Rangu terlihat aneh saat aku mengucapkan mantra itu sekali lagi. Ia menghampiriku mencari tahu apa yang terjadi. Namun sebuah permata berwarna biru menyala. Aku merasakan sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhku. Danan, hentikan. Ini tidak benar, peringat Nyi Sendang Rangu. Kuku di tanganku semakin tajam dengan taring yang mulai memanjang. Berbeda dengan saat bersatu dengan Eyang Widarpa dulu. Kini pikiranku pudar seolah sesuatu mencoba mengendalikanku. Akhirnya kau mencoba menjadi salah satu dari kami, teriak Prabu Sudokolo. Nyai Jambrong ikut mendekat. Ia merasakan kekuatan yang meluap dari tubuhku. Ini kekuatan Jagat Skoro Demit, ucap Nyai Jambrong. Apa? Jagat Skoro Demit? Bagaimana mungkin Kris Raga Sukma menyimpan kekuatan seperti ini? Nyi Sendang Rangu menurunkan hujannya semakin deras. Aku pernah mendengar, ia pernah meredakan Eyang Widarpa yang mengamuk dengan hujannya. Tapi kali ini, sepertinya tidak berdampak banyak. Aku ingin mengamuk sejadi-jadinya. Entah kepada siapa aku akan mencengkeramkan cakar ini. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara yang membuatku sadar sepenuhnya. Cering-cering. Itu suara gelang Gengge Gama. Ia membunyikan gelang itu sembari bersimpuh membacakan doa. Entah mengapa, aku seolah melihat seseorang yang berbeda di sekitarku. Seseorang yang berjalan dengan sorban putih menuju ke Prabu Sudrokolo. Setelahnya semua pandanganku menjadi putih. Sekarang Danan, ucap Gama. Saat ini hanya keberadaan sosok berjubah putih itu dan suara Gama yang menjadi acuanku untuk melangkah. Seketika hanya Prabu Sudrokolo saja yang terlihat di hadapanku. Aku pun melompat setinggi-tingginya dan menghunuskan kerisku ke tubuh Prabu Sudrokolo. Berbeda dengan sebelumnya, kini kerisku mampu menembus tubuhnya dengan mudah. Tidak mungkin. Harusnya kesadaranmu sudah termakan oleh kekuatan itu. Prabu Sudrokolo tidak percaya. Sementara itu, ada suara Meong Hideng di dekatku. Namun aku tidak melihatnya. Sepertinya ia juga menyerang Prabu Sudrokolo bersama Nyi Sendang Rangu. Mungkin penglihatanku saat ini adalah cara yang Gama lakukan agar aku tidak termakan oleh kekuatan ini. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Dengan bentuk tubuh yang kumiliki sekarang, aku bisa dengan lincah menaiki tubuh Prabu Sudrokolo. Aku menancapkan keris Rogo Sukmo ke tubuhnya berkali-kali dan terkadang melampiaskan amarahku dengan menggigit telinganya hingga terputus. Prabu Sudrokolo tidak diam saja. Ia menangkap tubuhku dan membantingku sekuat tenaga hingga beberapa tulangku retak. Namun aku tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelahnya aku kembali berdiri sekali lagi dan berusaha memisahkan kepala Prabu Sudrokolo dengan kerisku. Persis seperti cara kami mengalahkan Gandara Barua. Tapi rupanya itu tidak mudah. Walau begitu, entah mengapa aku memikirkan cara yang lebih dari itu. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Rogo Sukmo. Sebuah mantra yang membuat keris ini memancarkan kilatan putih. Tidak seperti biasanya. Kali ini, keris Raga Sukma seolah memanjang dengan cahaya yang menyelimutinya. Danan, Wonosuro, dan Kliwon akan menahan kedua tangannya. Samar-samar aku mendengar suara Cahyo. Aku akan mencoba mengalihkan pikirannya. Kali ini suara Nyi Sendang Rangu kembali terdengar. Mendengar hal itu, aku pun melesat mengincar jantung Prabu Sudrokolo. Tapi sebelum aku mendaratkan seranganku ke sana,
terlihat sosok Meong Hideng tak jauh di bawah kakiku. Ia seolah ingin menunjukkan titik lain yang harus aku serang. Aku mendarat di punggung Meong Hideng, dan ia melemparkanku tepat ke arah Prabu Sudrokolo. Kini aku berada tepat di depan matanya. Aku tidak akan mati. Setelah kalian tak mampu bergerak, akan kulumat kalian semua, ucap Prabu Sudrokolo. Anjing yang sudah terpojok hanya bisa menggonggong, balasku yang segera menancapkan keris Raga Sukma ke dahinya. Sembari menjatuhkan diri ke tanah, aku menarik keris Raga Sukma untuk terus memotong tubuhnya hingga terbelah menjadi dua. Suara keras terdengar dari jatuhnya tubuh Prabu Sudrokolo. Aku tidak lagi melihat sosoknya, hanya warna putih di sekitarku dan suara ramai dari segala sisi. Perasaan berkecamuk memenuhi pikiranku. Entah aku merasa bisa mengamuk kapan saja. Ini ajian Segoro Demit. Bagaimana menghentikannya? Kalau sampai Danan mengamuk, nyawa kita dalam bahaya. Pak Le, tolong Danan. Terdengar suara semua orang yang khawatir dengan sosokku saat ini. Aku merasa beruntung tidak bisa melihat mereka. Jika itu terjadi, mungkin aku akan melukai mereka. Tapi setelah cukup lama, perlahan suara itu semakin menghilang bersama bau wangian yang kukenal. Itu adalah wangian yang kusimpan. Kini aromanya begitu kuat, bersama dengan alunan doa yang kutebak berasal dari Gama. Danan, Cahyo berada di hadapanku dengan wajah yang cemas. Aku mencoba berdiri, tapi rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Tenang dulu, biar Pak Le yang obati dulu, kata Pak Le. Aku tersadar dengan sosok Prabu Sudrokolo yang tubuhnya terbelah menjadi dua. Tapi sayangnya, aku masih merasakan bahaya dari tubuh itu. Cahyo, hati-hati! Peringatku. Cahyo dan Budi berdiri tepat di hadapan Prabu Sudrokolo, bersiap dengan apapun yang terjadi. Dan benar saja, asap hitam kembali muncul dari belahan tubuh Prabu Sudrokolo. Sudah kubilang, aku tidak bisa mati lagi, ucap Prabu Sudrokolo yang mulai memulihkan dirinya lagi. Cahyo pun menelan ludah. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah ini. Tapi, setelah beberapa lama, tubuh Prabu Sudrokolo tidak lagi menyatu. Kami sempat heran dengan hal itu. Namun hal itu terjawab dengan sosok yang terlihat melayang di atas kami semua. Sosok perempuan dengan rambut berantakan dan wajah kurus mengerikan. Nyai Kunti? Aku menebak sosok itu. Aku menoleh ke arah Mas Jagat dan memang tidak melihat dia di tempatnya lagi. Saat aku mencari ke sisi lain, terlihat tak jauh dari posisi Gama. Ia sedang bersama dengan Mas Linggar dan Mas Linus. Kali ini, wajah Mas Jagat terlihat pucat. Sepertinya ia terlalu memaksakan diri. Kembalikan mereka ke dalam lubang. Aku akan mengunci mereka semua, ucap Mas Linus yang kesadarannya dikuasai oleh pusaka pisau batu. Tanpa sempat bertegur sapa, Cahyo segera melibas setan-setan hitam itu kembali ke lubangnya. Tidak mungkin aku kalah dari setan rendah sepertimu, umpat Prabu Sudrokolo sembari menatap Nyai Kunti dengan kesal. Nyai Kunti tidak membalasnya. Ia malah melayang meninggalkan Prabu Sudrokolo yang terkena kutukannya dan mendekat ke arah Gama. Jadi ini keturunan ulama pengembara itu, ucap Nyai Kunti. Gama menelan ludah melihat sosok Nyai Kunti di hadapannya. Budi yang khawatir ingin segera menyusul, tapi Cahyo menahannya. Katakan padanya, terima kasih, ucap Nyai Kunti yang perlahan menghilang begitu saja. Meong Hideng menerjang tubuh Prabu Sudrokolo hingga kembali ke dalam lubang. Api besar kembali membara saat tubuh itu jatuh ke dalamnya. Tidak, aku tidak mau kembali ke tempat itu, teriaknya. Namun Linus segera berlari menuju batu altar dan menancapkan pusaka pisau batu itu di sana. Tidak, jangan! Perlahan tanah di sekitarnya mulai bergerak menutup lubang itu. Bebatuan ikut berjatuhan seolah menjadi batas perbedaan antara kedua alam ini. Apa sudah selesai? Tanya Cahyo. Hujan Nyi sedang rangu mulai berhenti. Kliwon kembali ke wujud keranya dan Wonosuro kembali ke tubuh Cahyo. Hal itu seolah memberi jawaban atas pertanyaan Cahyo. Pak Le, apa kejadian tadi menandakan Nyai Kunti sudah tenang? Tanya Mas Linggar. Pak Le menghela nafas.
Sepertinya ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Maaf, saya tidak tahu. Tapi satu yang pasti, ia sudah tidak terikat dengan keluarga Sasena. Doakan saja dia ya, balas Pak Le. Jangan sampai ledekanmu ngebuat kamu lupa sama nama aslinya, tegurku. Cahyo pun berbalik sembari merangkulku. Gak mungkin lah aku lupa sama namanya. Seorang pendekar gila yang terlahir di hutan Pasundan, Jalu Kertarajasa. Tamat. Kita masuk ke epilog. Udara pagi di desa Kandimaya tidak pernah gagal membuatku tenang menikmatinya. Terlebih, sebelum aku terbangun, sudah ada Naya datang lebih dulu dan memasakkan sarapan pagi untukku. Bangun Mas Danan, mandi terus sarapan, ucap Naya sembari mengetuk pintu kamarku. Dengan wajah yang masih berantakan, aku pun masuk ke dapur dan mengambil piring. Muka masih penuh iler, mau langsung makan, tegur ibu. Bu, anak ibu ini tetap ganteng walau belum mandi. Udah ikhlasin aja anakmu ini menikmati masakan Naya untuk menyempurnakan harinya, ucapku mencari alasan. Sudah pintar ngomong ya sekarang, ucap ibu sembari menggeleng. Naya tertawa geli melihat kelakuanku. Ia mengambilkan segelas teh panas dan mengantarkannya kepadaku. Sungguh aku ingin terus melihat tawa itu di setiap pagiku. Saat tubuhku mulai pulih, aku pun pergi ke atas bukit batu untuk mengunjungi makam bapak bersama Naya. Sepertinya, walaupun bapak sudah tiada, ia masih meninggalkan beberapa hal yang ternyata bisa menyelamatkan nyawaku. Seperti kemunculan Buto Kendil misalnya. Entah, sedang di mana sosok itu saat ini. Yang aku tahu, ia tidak akan jauh dari bukit batu tempatnya berasal. Dan aku membayangkan, saat ini ia pasti masih asyik memainkan kendi yang tak pernah lepas dari dirinya. Langit pun mulai memerah. Aku menikmatinya hanya berdua bersama Naya, sembari memandang desa Kandimaya dari ketinggian. Ibu hebat ya, ucap Naya tiba-tiba. Hebat gimana? Hebat bisa sekuat itu menahan rasa khawatir. Padahal anaknya sedang bertaruh nyawa. Dulu juga almarhum bapak pasti juga sama, ucap Naya polos. Iya, ibu memang hebat. Tapi aku tahu saat aku berhadapan dengan Demit, ia tengah berjuang berhadapan dengan kekhawatirannya dan tak pernah henti mengucap namaku dalam doanya. Siapa yang tahu, jangan-jangan hal yang selama ini menyelamatkan Mas berasal dari doa ibu yang dikabulkan, jelasku. Iya Mas, Naya juga akan berusaha, setegar ibu, balasnya sembari meletakkan kepalanya di bahuku. Kata-katanya sangat singkat, tapi begitu mengiris hati. Semoga saja akan ada waktunya. Aku sudah memiliki pendapatan yang cukup dan bisa hidup dengan layak bersama Naya dan ibu. Kebahagiaan mereka adalah salah satu tujuan hidupku saat ini. Itu janji yang kuucapkan dalam hati, di sebelah Naya di atas bukit batu ini. Sementara itu, malam ini begitu hening. Rasa nyaman menyelimutiku untuk bisa tidur dengan tenang. Aku yakin ini adalah mimpi. Namun entah mengapa aku merasa ini begitu nyata. Aku tengah berada di atas sebuah bukit yang kukenal. Sebuah bukit tempat aku sempat bertemu dengan Gama. Aku melihat sekitar dan menemukan Gama berada tak jauh dari tempatku berada. Kami saling bertatapan, seolah mempertanyakan kejadian ini. Tapi, kebingungan kami mendadak menghilang saat menoleh ke arah yang sama. Ada seseorang di sana. Seseorang yang kucari dan sudah membantuku berkali-kali. Seorang pria sepuh yang menggunakan gamis putih dan sorban di kepalanya. Gama tersenyum melihatnya. Hal itu seolah memastikan bahwa yang kami lihat benar adanya. Sosok itu menoleh ke arah kami dan tersenyum. Singkat memang, tapi kejadian itu seolah sangat berarti untuk kami, sangat berkesan. Ia pun melangkah pergi meninggalkan kami. Entah untuk kembali ke tempatnya atau malah melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mataku terbuka. Aku pun terbangun dengan perasaan yang begitu tenang. Kini pencarianku sudah selesai. Aku telah melihat wajahnya. Dialah ruh seorang ulama yang semasa hidupnya telah berkeliling di tanah ini untuk memberi pertolongan. Ki Langsamana. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau salah ejaan ya. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.